Saya Tiara Nadia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bentuk yuridis perusahaan dan juga rencana struktural organisasi dari rencana bisnis yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu sebuah bimbel. Nah, untuk pilihan bentuk yuridisnya, saya memilih perusahaan perorangan. Untuk alasan mengapa saya memilih bentuk bisnis ini, itu karena satu, modal awal terbatas. Dalam membuka sebuah bimbel, apalagi di masa awal pengembangan, itu kita tidak membutuhkan modal awal yang sangat besar, sehingga ini cocok. Lalu alasan yang kedua adalah proses pendirian sederhana dan cepat. Saya tidak perlu mendaftarkan perusahaan saya ke akta notaris atau izin dari instansi pemerintah sehingga saya hanya perlu mendaftarkan usaha saya dengan nomor induk berusaha. Lalu yang ketiga itu adalah struktur organisasi sederhana. Saya sebagai pemilik satu-satunya dan juga saya mungkin hanya akan memiliki sedikit karyawan, maka saya tidak perlu mengadakan rapat direksi dan juga RUPS atau laporan keuangan yang kompleks gitu. Alasan yang keempat adalah keputusan bisnis cepat dan fleksibel. Lagi-lagi sebagai pemilik satu-satunya, saya akan dapat membuat keputusan bisnis dengan lebih cepat dan tidak perlu menunggu atau berdiskusi dengan mitra dan pemegang saham lainnya. Lalu alasan yang kelima, cocok untuk usaha jasa pendidikan non-formal, di mana bisnis bimbel itu kan masuk ke kategori ini ya. Lalu juga kita masih skala yang kecil ke menengah, jadi bentuk perusahaan perorangan ini untuk di awal itu sangat cocok. Dan alasan yang keenam, yaitu biaya operasional rendah. Em, karena saya tidak perlu mendaftarkan atau tidak perlu membuat laporan keuangan tahunan gitu dan juga tidak perlu ada audit eksternal seperti pada PT. Jadi bentuk ini sangat cocok untuk mengurangi biaya administrasi. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang rencana struktural organisasi dari rencana bisnis bimbel saya. Yang pertama, ini hierarki tertinggi adalah saya sebagai pemilik. Lalu nanti saya akan membuat beberapa divisi, yaitu ada divisi akademik, pemasaran, keuangan, dan operasional. Lalu di akademik ini akan diisi oleh guru-guru pengajar di bimbel saya. Lalu saya akan membuat divisi pemasaran, nanti akan ada staf yang mengurus pemasaran dan sales. Lalu ada keuangan, nanti ada staf yang mengurus dan membuat laporan keuangan sederhana. Dan juga ada divisi operasional, di mana di sini saya akan dibantu oleh salah satu karyawan saya yang bertugas menjadi penanggung jawab operasional kepada saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait bentuk pilihan perusahaan dan juga rencana struktural organisasi dari rencana bisnis bimbel saya.